Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas saya mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Di sini tugas saya yaitu tentukan rumah pribadi atau rumah tinggal. Sini yang pertama ada informasi pada tapak. Lokasi pada tapak saya berada di Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat di sebelah kiri ini yang warna kuning ada peta Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang di bawahnya ada peta Kabupaten Maros. Kemudian yang di atasnya ada peta Kecamatan Mandai, kemudian ada peta Kecamatan Bontoa, dan kemudian masuk dalam lokasi tapak saya. Lokasi tapak saya yang berada di Kabupaten Maros. Di sini kelompok saya menentukan tapaknya berada tapaknya pada rumah salah satu teman kelompok kami. Di sini bisa kita lihat letak posisi tapak saya. Di sini pada sebelah kiri tapak saya ada lahan kosong, dan sebelah kanan ada rumah warga, dan di depannya ada rumah warga. Dan luas jalan yang berada di depan tapak saya itu dengan ukuran 4 meter. Lokasi tapak saya berada di perumahan BTN Gria Maros Indah Tamarambu, Blok B 18 nomor 12, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan kode wilayah 73.09.05. Luas atau ukuran tapak. Luas tapak di sini dengan seluas 138,79 meter pangkat 2 dengan panjang 18 meter dan lebar dengan ukuran 11,5 meter. Data jalan pada kawasan tapak saya ini dengan lebar jalan dengan ukuran 4 meter, jumlah jalur ada 1 dan jumlah lajur juga ada 1. RTH pada tapak saya yaitu 30%, dan GSB-nya itu sebesar 3 meter, dan KDB-nya itu 83,25 meter pangkat 2. Di sini keterangan KDB yaitu koefisien dasar bangunan dan GSB garis sempadan bangunan. Kemudian kondisi kontur tapak cenderung rata, dan KLB itu koefisien lantai bangunan. KLB pada wilayah ini saya dengan maksimal 3 lantai. Kemudian vegetasi yang ada di sekitar tapak yaitu pohon mangga berada di sebelah barat dan timur tapak. Kemudian di sini mohon maaf di sini karena hasil scan saya tidak bagus karena HP saya kurang baik, mohon maaf ya. Dan kemudian di sini ada data existing sebelah selatan tapak merupakan rumah warga. Sebelah utara tapak terdapat juga rumah-rumah warga, dan sebelah timur tapak terdapat perempatan. Kemudian selanjutnya analisa matahari.
Analisa matahari. Sinar matahari mengarah dari timur ke arah barat. Matahari memiliki unsur positif sebagai penerangan alami terutama pada saat siang hari. Matahari juga memiliki negatif seperti teriknya yang silau. Biasanya silau matahari ini disebut dengan sinar ultraviolet. Bangunan yang ada di sekitar tapak merupakan bangunan tingkat sedang dan rendah sehingga dapat kita perkirakan sinar matahari masuk dalam tapak sepanjang hari. Tanggapannya, pemakaian panel surya terhadap atap bangunan agar dapat membantu menurunkan suhu panas matahari. Kemudian kita dapat menanam pohon pada sebelah barat tapak untuk meminimalisir sinar matahari yang akan masuk pada tapak. Kemudian musim kemarau masuk pada bulan April sampai dengan bulan September dengan rata-rata suhu di atas 33 derajat Celcius. Musim hujan pada bulan April sampai dengan September dengan rata-rata suhu di bawah 70 derajat Celcius. Karena matahari terbit dari timur ke barat, sehingga bagian timur tapak terkena sinar matahari pada pagi hari dan bagian barat tapak terkena sinar matahari sore hari. Sinar matahari sore dapat mengakumulasi panas pada tembok bangunan. Matahari dapat memberikan manfaat yang maksimal jika kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Kemudian halaman berikutnya, di sini ada analisa angin. Bisa kita lihat di sini pada gambar saya. Angin berhawa sejuk di Indonesia berhembus dari arah barat daya ke timur laut. Angin panas sendiri berhembus sebaliknya, yaitu dari timur laut ke barat daya. Angin dapat berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dan suhu tinggi yang ada dalam ruangan. Pada kawasan tapak saya ini, yaitu di Kabupaten Maros, temperatur udara rata-rata 29 derajat Celcius dan kecepatan angin rata-rata 2-3 knot per jam. Dan kemudian di sini ada analisa curah hujan. Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembapan berkisar 60-80%. Curah hujan tahunan rata-rata 347 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Kawasan tapak rumah tinggal mahasiswa ini memiliki curah hujan sedang ke deras dan terkadang akan berpotensi terjadinya petir. Tapak ini juga berpotensi mengalami genangan air. Di sini ada tanggapannya, itu penggunaan atap yang miring agar tapak bisa dapat menangkap air hujan. Kemudian halaman selanjutnya di sini ada analisa kebisingan. Analisa kebisingan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar tapak. Sumber kebisingan di sini bisa kita lihat. Sumber kebisingan ini bisa berasal dari perempatan yang berada dekat dari posisi tapak. Tanggapannya, penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang berdaun lebat agar dapat mereduksi sumber bunyi kebisingan. Penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan. Di sini kemudian halaman berikutnya ada di sini analisis utilitas.
Di sini kita bisa lihat ada jalur distribusi air kotor dan jalur distribusi air bersih. Kemudian ada juga pembuangan sampah dan yang terakhir jaringan listrik. Di sini jalur distribusi air kotor. Jaringan air kotor ini untuk membuang atau menyalurkan air bekas pakai dan aktivitas di dalam rumah. Air kotor berupa air bekas pakai dan air dari kloset atau WC. Kemudian jalur distribusi air bersih. Jaringan air bersih untuk menyalurkan air bersih pada bangunan. Mohon maaf, sumber air bersih pada rumah tinggal ini berasal dari PDAM. Di sini ada sketsanya dari jalur distribusi air bersihnya. Dari air bersih atau saluran PDAM masuk ke pompa air, lalu masuk ke tandon air dan dan dialirkan ke keran-keran yang ada dalam rumah. Kemudian pembuangan sampah untuk semua jenis sampah dari dalam rumah mahasiswa seperti sampah kertas, plastik, kaleng dan akan diangkut oleh truk sampah. Truk sampah ini bisa datang 2-3 kali per minggunya. Kemudian yang terakhir ada di sini jaringan listrik. Jaringan listrik di kawasan Tapak ini menggunakan saluran listrik dari PLN. Jaringan listrik pada Tapak menggunakan tiang listrik yang berada di pinggir jalan utama. Kemudian yang selanjutnya di sini, mohon maaf ya karena scan-nya di sini kebalik. Di sini kemudian ada kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang di sini yang pertama ada ibu. Di sini kebutuhan ruang ibu. Kebutuhan ruang yang akan digunakan ibu di sini ada beberapa, yaitu kamar tidur, dapur atau ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, laundry, teras, WC atau kamar, dan taman. Kemudian di sini kamar tidur di sini termasuk kelompok ruang privat, dapur atau ruang makan termasuk kelompok ruang semi privat, dan ruang tamu termasuk kelompok ruang semi publik. Ruang keluarga termasuk kelompok ruang semi privat. Ruang laundry termasuk kelompok ruang privat. Teras termasuk kelompok ruang publik. WC atau kamar termasuk kelompok ruang privat dan taman termasuk kelompok ruang publik. Selanjutnya di sini yaitu ada kebutuhan ruang yang kedua, anak pertama. Kebutuhan ruang yang akan digunakan oleh anak pertama ini ada beberapa juga. Yang pertama itu kamar tidur, ruang tamu, kamar atau WC, dapur atau ruang makan, ruang keluarga, teras dan carport. Di sini sama seperti tadi, kamar tidur ini termasuk kelompok ruang privat. Dan kemudian di sini kebutuhan ruang berikutnya untuk anak kedua perempuan. Ruangan yang dibutuhkan oleh anak kedua ini juga ada beberapa. Yang pertama itu kamar tidur, WC atau kamar, ruang tamu, ruang keluarga, dapur atau ruang makan, laundry dan teras. Sama seperti tadi, kelompok ruangnya kamar tidur juga termasuk kelompok ruang privat dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada bubble ruang. Bubble ruang di sini kita mulai dari ruang tamu masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarga berhubungan dengan kamar tidur 1 dan kamar tidur 2, dan berhubungan juga dengan WC, ruang makan dan ruang makan. Berikutnya di sini
kita ke ruang makan. Ruang makan di sini juga terhubung dengan kamar tidur, tempat jemuran, dan ruang makan juga terhubung dengan dapur. Dapur di sini terhubung dengan WC dan kemudian terhubung dengan laundry. Berikutnya di sini ada gambar denah saya. Bisa kita lihat di sini denah saya. Denah saya di sini saya menggambar denah di sini dengan skala 1:100. Kemudian yang berikutnya di sini ada empat tampak yang saya gambar. Yang pertama yaitu tampak depan, dengan saya menggambarnya dengan menggunakan skala 1:100. Kemudian ada tampak belakang dan saya menggambarnya juga dengan skala 1:100. Kemudian ada tampak samping kanan juga dengan skala 1:100, dan terakhir yaitu ada tampak samping kiri dengan penggambaran juga dengan skala 1:100. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar potongan. Gambar potongan di sini juga saya menggambarnya dengan skala 1:100, dan di sini atapnya saya menggunakan atap konstruksi baja ringan. Bisa kita lihat pada gambarnya. Itulah tadi hasil presentasi tentang tugas-tugas mata kuliah struktur perancangan arsitektur 1 saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan mohon maaf juga jika ada suara-suara yang kurang baik, kurang bagus kita dengar. Kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.